Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di sini dalam video ini kita akan belajar tentang metrik menggunakan aplikasi Maple. Nah, bisa kalian lihat di sini saya punya Maple versi 2023. Nah, untuk sebelah kiri bisa kalian lihat ini ada menu-menu. Ini menu palet. Karena kita akan belajar tentang metrik, kalian klik di sini tentang metrik. Nah, ada berbagai cara untuk memasukkan sebuah metrik ke dalam lembar kerja Maple kita. Yang pertama, ini bisa kalian gunakan menu metrik ini ya. Ini ada row, column, ada type, shape, sama data. Kalau report yang ini ya, bisa kalian gunakan ini aja ya, biar lebih simple. Di sini misalnya ada metrik 2x2. Nah, kita mempunyai sebuah metrik A dengan order 2x2. Klik insert metrik. Nah, muncul di sini misalnya ini 1, 2, 3, 4, koma. Nah, ini sudah muncul ya metrik A. Cara kedua bisa juga kita menggunakan input. Misalnya ada metrik B. Ketik metrik, buka kurung, siku misalnya ada 2, 3, oh ini kurang lengkap ya. Tutup lagi, enter. Nah, bisa kalian lihat ini berhasil ya. Ada metrik A sama metrik B. Mungkin ada juga cara lainnya. Mungkin kita di sini menggunakan cara yang simple aja ya. Menggunakan cara yang pertama, yang ini, dengan menggunakan palet di samping. Nah, untuk materi pertama kita akan membahas tentang penjumlahan dan pengurangan. Baik, nah, sini ada metrik. Bisa kalian lihat, sebelum ke materi, mungkin alangkah baiknya kalian tahu mana kolom, mana barisnya ya. Baris itu yang dari kiri ke kanan ya. Sedangkan kolom itu dari atas ke bawah. Ini kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4. Kalau baris 1, baris 2, baris 3. Nah, pertama ada penjumlahan metrik. Jika biasanya kalau penjumlahan metrik ada misalnya ini metrik A, ini metrik B. Nah, kalau penjumlahan itu kan A plus J dapatlah metrik A11 ini. Baris pertama, kolom pertama. Kita masuk ke Maple. Nah, di sini kita udah punya sebuah metrik A sama B ya. Ini ada 1, 2, 3, 4. Metrik B dengan 2, 2, 3, 1. Nah, untuk menghitung metrik di atas, misalnya penjumlahan, bisa kalian gunakan langsung A plus B. Coba. Coba kita menggunakan rumus Palang. A plus B. Nah, dapatnya 3, 4, 6, 5. Kalau cara biasa itu 1 plus 2, hasilnya 3. 2 plus 2, hasilnya 4. 3 plus 3, hasilnya 6. 4 plus 1, hasilnya 5. Jadi hasilnya benar ya ini ya. Gimana kalau misalnya ini ada pengurangan?
Kita gunakan equalem A, kita balik misalnya B min A. Enter. Nah, dapatlah hasil 1, 0, 0, min 3. Ya, kita sampai sini mungkin kalian paham ya. Untuk penjumlahan dan pengarahan itu masih sederhana. Lihat ke materi. Nah, ini kalau cara manual A plus Y dapatlah hasilnya yang tadi. Dan ini berlaku untuk ordo 2x2 maupun ordo 3x3. Nah, ini ada sifat-sifat dari jumlahan. Contoh pertama, kita punya soal ini. Isinya diketahui metrik A. Kita coba hapus dulu ini. Kita punya metrik A. Metrik 2x2 tadi ya. Soal 1, 2, 4, 6. 1, 2, 4, 6. Kita masukkan, dapat. Kita metrik B-nya. 4, 1, 4. 5. Nah, kita udah dapat metrik A dan metrik B. Kita lihat perintahnya hasil dari A plus B. Nah, kalau cara manual bisa kalian lihat 1 plus 4, hasilnya 5, 2 plus 1, hasilnya 3. 4 ditambah min 4, hasilnya 0. 6 tambah 5, hasilnya 11. Kita lihat kalau menggunakan maple ya. Kita gunakan rumus tadi, equal A plus B. Hasilnya sama ya, 5, 3, 0, dan 11. Nah, sedangkan pengurangan, kita lihat pengurangan juga sama caranya. Baris pertama, kolom pertama dikurang dengan baris pertama, dan kolom pertama juga di matriks yang kedua. Mungkin biar lebih paham, kita coba ke soal. Biar kita nggak ngetik lagi, kita gunakan metrik yang ini ya. Palem A min B. Lihat ini hasilnya min 3, 181. Mungkin untuk penjumlahan dan pengurangan ordo 22 kalian udah cukup paham. Sekarang kita coba matrik ordo 3x3. Kita tambah barisnya, tambah kolomnya 3x3. Ini ada metrik P. Tiga, 4, 2. Ini buat contoh aja ya, kita bebas masukin. Nah, dapatlah metrik P. Dan kita masukkan metrik Q-nya.
3 kali 3 juga. Nah, saya lupa, untuk penyumbang dan pengurangan itu berlaku jika mempunyai ordo yang sama ya. Misalnya ordo 2 kali 3 sama 3 kali 2 itu nggak bisa. Jadi dengan ordo yang sama baru bisa berlaku, bisa dihitung metriknya. Di sini kita coba 2. Nah, kita sudah dapat metrik Q. Coba kita hitung P menggunakan Epalam. P plus Q. Dapatlah hasil ini ya. 3 tambah 2, 5, 4 tambah 1, 5, 2 tambah 3, 5, dan seterusnya. Nah, jika pengurangan P min Q. Nah, hasilnya ini ya. Gimana teman-teman? Kalian cukup paham ya? Cukup pintar sekarang. Sekarang kita beralih ke perkalian. Kita ulang. Nah, kita ke perkalian metrik. Nah, perkalian metrik itu pertama itu ada perkalian skalar atau suatu bilangan real gitu ya, dikalikan dengan suatu metrik. Nah, misalnya kita masukkan metrik A. Kita metrik ordo 2 dulu. Gimana kalau bisa kita kalikan dengan skalar, bisa nggak? 4 kali A. Untuk perkalian kita gunakan titik ya. Nah, dapatlah hasilnya ini ya. 4 kali 3, 12, 4 kali 1, 4, 4 kali 2, 8, 4 kali 3, 12. Oke, cukup jelas ya untuk perkalian skalar. Sekarang kita perkalian metrik dengan metrik. Nah, bisa kalian lihat teorinya. Terdapat yaitu metrik A dengan ordo M kali P dan metrik B dengan ordo P kali N. Perkalian metrik A dengan metrik B dapat ditulis dengan A kali B yang diperoleh dari penyumbangan hasil kali elemen-elemen yang bersesuaian pada baris ke I metrik A dengan kolom ke J metrik B. Syarat agar dua buah metrik dapat dikalikan adalah metrik pertama harus memiliki jumlah kolom yang sama dan jumlah baris pada metrik kedua. Ordo metrik hasil perkalian dua buah metrik adalah jumlah baris pertama dikali jumlah ordo kolom kedua. Misalnya kita punya metrik 3 kali 2, ini metrik A ya, dan metrik B-nya itu 2 kali 3. Nah, di sini kira metrik A, ini metrik A, ini metrik B. Baris, jika kolom dari
metrik pertama itu sama dengan baris dari metrik kedua, maka barulah berlaku perkalian metrik. Misalnya kalau ini 3 kali 3, ini nggak bisa ya, karena ini nggak sama kolom metrik pertama dengan baris metrik kedua, nggak sama. Jadi itu tidak berlaku atau tidak bisa dihitung. Jadi kita lihat ini, nah kita contoh, ini ada metrik 2 kali 2, kita tulis 2 kali 2, dan ini ada metrik B-nya 1, 2 kali 1. Ya, baris 1, baris 2. Kolomnya 1 ya. Ini kita lihat, ini kolom dan barisnya sudah sama ya, berarti bisa kita hitung ini. Nah, kita lihat kalau cara manualnya itu caranya 6 kali 1, 3 kali 2. Nah ini, kita lihat sama untuk baris keduanya itu 4 kali 1 dan 8 kali 2. Nah, gimana cara kok bisa bentuknya begini? Kan balik lagi ke teori yang tadi. Nah, odometrik hasil perkalian dua buah metrik adalah jumlah baris pertama dikali jumlah kolom kedua. Ini kan 2 kali 2 ya. Sedangkan kolom keduanya itu 1, berarti itu metriknya, hasil dari perkalian metrik ini 2 kali 1. Nah, 2 baris dengan 1 kolom, 21 maksudnya tadi ya. Kita hitung. Nah, dengan menggunakan aplikasi Maple ini diharapkan lebih gampang ya kita menghitung, membantu kita yang lagi mengerjakan atau mengecek jawaban kita yang kita hitung tadi ya. Kita punya metrik A 6, 3, 4, 8, 6, 3, 4, 8. Nah, sedangkan metrik B-nya hapus dulu. Metrik B tadi 2 kali 1. Itu 1, 2. Nah, dapatlah metrik A sama B. Pertanyaannya itu tentukan metrik A kali B. Kita coba, kita menggunakan rumus yang diapal. A kali B. Dapatlah hasilnya 12, 20. Coba kita lihat, sama nggak? Sama ya, ini 12, 20. Nah, untuk sifat metrik, kita lihat sini, itu bersifat asosiatif, bisa bersifat distributif. Nah, ini kan metrik 2 ordo 2 ya. Coba kita metrik ordo 3. Kita punya kali 2. Sekarang kita punya metrik C. Nilainya ini buat contoh ya. Nah, dapat metrik C.
sekarang kita masukkan metrik. Ingat ya tadi syaratnya sebuah metrik, pakaian metrik itu berlaku jika kolom metrik pertama sama baris metrik kedua itu sama. Ini metrik 3 kali 2 ya. Artinya ini berlaku jika metrik keduanya itu mempunyai 2 baris, sedangkan kolomnya 3. Nah ini 4, dapat metrik D-nya, coba kita hitung apakah bisa. Oke, kali metrik D. Nah, dapatlah hasilnya ini ya. Karena di sini menampilkan jawabannya, berarti bekalian metrik C dan metrik D itu berlaku dan mendapat hasil ini. Ya, kalian tentunya udah bisa ya. Cukup, mungkin dikira cukup untuk metrik perkaliannya. Sekarang kita lanjut ke materi determinan. Nah, untuk materi determinan, alangkah baiknya kita masukkan dulu rumus atau script biar kita mengoperasikan metrik di Maple ini nggak error gitu ya, atau nggak mempengaruhi hasil hitungnya. Nah, jika muncul tulisan error seperti ini, berarti udah masuk. Nah, kita ke materi determinan. Nah, determinan adalah nilai yang dapat dihitung dari unsur-unsur suatu matrik persegi. Jadi, matrik determinan itu yang bisa dihitung jika mempunyai baris dan kolom yang sama ya. Tidak bisa misalnya kalau ada metrik 3 kali 2, jadi harus berbentuk persegi. Misalnya 2 kali 2, 3 kali 3, ataupun 4 kali 4, dan seterusnya. Nah, ini ada kita pertama, determinan metrik kalau 2 kali 2. Nah, untuk determinan rumus yang biasa kita gunakan ini ya. Kan udah nggak asing lagi. Ini ada determinan A, ini ada metriknya A, B, C, D dengan rumus jadi AD min BC. Nah, coba kita hitung metrik A ini. Nah, kita udah masukin script ini tadi, Linux ya. Kita masukin 2 kali 2, metriknya metrik A tadi. 2, 5, 4, 3. Oke. Nah, dapat metrik A-nya. Nah, sebelum ke cara cepatnya atau menggunakan Maple, coba lihat manualnya. Nah, ini det A. Kalau determinan bisa kita tulis det A ini ya. Det A dengan metrik 2, 5, 4, 3. Berarti ini A kali D. Berarti 2 kali 3 dikurang B kali C. B kali C ini 5 kali 4. Dapatlah 6 kurang 20.
hasilnya min 14. Coba kita lihat menggunakan maple. Untuk determinan di maple kita menggunakan rumus det. Nah, hasilnya min 14. Sama ya, min 14. Selanjutnya kita ke determinan metrik ordo 3x3. Nah, ada dua cara untuk menghitung determinan ordo 3x3. Yang pertama itu menggunakan aturan Saurus. Dan kedua metode minor faktor. Kalau manual kita cukup direpotkan ya dengan penghitungan yang banyak ini. Nah, kalian udah lihat teorinya. Sekarang kita ke soal. Contoh, tentukan determinan metrik 3x3 ini. Nah, kalau Saurus itu saya lihat metriknya 4, 28, 215, 324. Jadi untuk Saurus kalian ambil dua kolom pertama dan kolom kedua di sebelah kanan. Ini yang biru itu penjumlahan 4 tambah 1, 4 kali 1 kali 4 ditambah 2 kali 5 kali 3 ditambah 8 kali 2 kali 2. Sedangkan yang merah itu pengurangan. Jadi dikurang 3 kali 1 kali 8 dikurang 2 kali 5 kali 4 dikurang lagi 4 kali 2 kali 2. Dapatlah hasilnya akhirnya min 2. Gimana? Cukup merepotkan nggak? Kalau baru di Omega mungkin untuk kalian tidak merepotkan ya. Tapi kita coba ke mana lebih simple menggunakan maple. Kita punya ini, kita coba hapus ini. Yang metrik A dengan ordo 3x3 tadi ya. Kita insert metrik. Metriknya itu 4. Dua, 1, 3, 2, 4. Nah, kita udah dapat metrik A-nya. Sekarang kita perintahnya, oh ini yang manual ya, menggunakan Saurus. Kalau menggunakan maple, kita cukup ketik seperti tadi, Pak, detak, A. Nah, dapatlah hasilnya min 2. Hasilnya sama ya, dengan cara manual, hasilnya min 2. Ini min 2. Nah, kelemahan dari maple, bukan dari maple ya. Kalau di worksheet yang ini, kalian nggak ada step-stepnya, jadi langsung hasil. Lagi untuk mengasah otak, kalian perlu mengerjakan secara manual, biar tahu dapat hasilnya dari mana gitu ya. Nggak langsung instan dapat hasilnya. Nah, gimana kalau misalnya cara kedua? Bisa kalian explore sendiri ya. Ini ada AIJ sama CIJ. Determinan. Nah, kita coba langsung ke inverse metric dulu. Nanti kita bahas lagi determinannya untuk soal latihan. Selanjutnya kita ke inverse metric.
ada inverse matrix ordo 2x2. Nah, bisa kalian lihat ini ada matrik A dengan matrik ABCD dengan AD min BC itu tidak sama dengan 0 ya. Kalau sama dengan 0 itu nggak bisa dihitung. Inverse rumusnya ini A inverse sama dengan 1 per AD min BC atau 1 per determinan A. Nah, untuk ini untuk A sama D itu dibalik, B sama C itu ditambahkan minus. Nah, kita coba ke soal. Ini ada metrik ordo 2x2 4 1 7 2. Saya rumusnya kalau manual kita 1 per AD kan 4 sama 2 ya. Kurang 1 kali 7. Nah, sedangkan ini tadi yang biru itu dibalik. Yang merah dikalikan minus. Jadi dapatlah min 1 sama min 7. Posisi nggak berubah ya yang 1 sama 7 ini. Dapatlah hasil inverse-nya ini 2, min 1, min 7, dan 4. Coba kita gunakan Maple ya sekarang. Maple. Ini kita ya kan kalau nggak mau mempengaruhi yang di atas, coba kita restart. Terus kita kalau misalnya ngerjain dari awal itu harus masukin stripnya line untuk metrik. Nah, udah masuk, coba kita masukkan metriknya 2x2 2 A empat 7 2. Nah, enter, dapatlah metrikanya. Terus kita hitung inverse-nya. Inverse A. Coba dapatlah hasil 2 min 1 min 7 dan 4. Coba kita lihat tadi sama nggak? Nah, sama ya. Jadi untuk dapat hasil yang pasti bisa kita gunakan Maple. Sekarang kita lanjut ke ordo 3x3. Nah, untuk inverse matrix ordo 3x3 itu ada dua cara juga. Yang pertama itu inverse dengan adjoint. Dan yang kedua menggunakan transformasi baris elementer. Kalian untuk rumusnya ini untuk 3x3 itu hampir sama ya. 1 per AD min BC kali adjoint A. Atau adjoint juga bisa tulis itu kofaktor A itu di transpose. Dapatlah adjoint. Nah, coba kita ke soal. Ini ada metrik 3x3, ini metriknya. Rumusnya ini. Nah, untuk cari determinan, di sini cara manualnya menggunakan aturan Saurus tadi ya. Dapatlah determinannya 9. Nah, coba kita masukin dulu metriknya. Metrik A. Metrik A.
atau kita hapus aja ya, ulang dari awal. Wait, biar lebih enak kelihatan. Nah, per 2 3 kali 3 metrik A 1 2 3. Dapatlah kita metrik A 3x3. Nah, tadi dia langkah pertama itu menentukan determinannya ya. Kalau kita cari satu-satu, sebenarnya kita bisa langsung menghitung impas dari metrik ini, langsung dapat jawaban akhirnya. Tapi kita coba ikutin langkah-langkah cara manual. Sini dia menentukan determinannya dulu. Jadi kita menentukan determinannya, determinan A, dapatlah 9. Sama ya, dapatnya 9. Kemudian dia mencari kofaktornya buat menentukan adjoint berdasarkan rumus yang ini tadi ya, adjoint A yang kita cari. Jadi caranya ini kofaktor. Kalau manual itu caranya, kalau untuk menentukan yang pertama ini, itu caranya tinggal tutup M1, M2, M21, M31 sama M12, M13, dapatlah M22, M23, M. Nah, ini yang ini. 4 ini dapatlah ini. Kalau misalnya kita cari yang untuk baris pertama sama kolom pertama, kita tutup baris ini M11. Patokannya ini M11. Nah, kita tutup ke bawah, terus tutup ke kanan. Dapatlah ini 4 ini kan. Dapatlah 8, 7, 5, 6. Coba kita lihat. Nah, dia tutup ini, tutup ke kanan. Dapatlah 8, 7, 5, 6. Nah, mungkin kalian udah bisa kali ya. Tapi kita menggunakan Maple lebih cepat dengan cara kita ketik adjoint. Sini dia cari adjoint A ya, adjoint metrik A-nya. Kita lihat caranya, ketik adjoint A. Nah, dapatlah min 13. Dari 13 sama ya. 13, 3, min 10, min 5, 3, min 1, 2, dan 4. Sama. Untuk kofaktornya, coba kita tes. Misalnya kita sebelum adjoint ya. Pop. A, bisa nggak? Nggak bisa ya. Jadi baiknya kita langsung ke cari adjoint A. Adjoint A udah dapet. Sekarang tinggal dihitung manualnya. Kan kita udah dapat determinan berapa tadi, 9. Adjoint-nya udah dapat ini. Nah, gimana kalau misalnya kalian punya sini ada transpose ya. Misalnya kayak kalian mau merubah metrik, mentransposkan suatu metrik, kalian bisa gunakan rumus untuk metriknya di sini, transpose A, misalnya metrik A, contoh ya, untuk transpose. Nah, udah dapat sini ya. Untuk transpose kalian bisa gunakan rumus ini, transpose.
buka kurung, masukin A sesuai metrik yang kalian masukin tadi, ini metrik A, dan dapatlah ini transposnya. Nah, kita kembali lagi ke soal. Tadi kan kita mencari inverse metrik 3x3 ini ya. Kalau manual dapatlah hasilnya 13/9, 1/3. Coba kita manual, itu inverse A. Nah, dapat ya hasilnya 13/9, 1/3, min terusnya sama. Nah, yang kedua itu ada cara menggunakan transformasi basis elementer. Nah, coba lihat. Kalau manualnya cukup merepotkan ya. Ini ada kita punya metrik 110. Saya coba masukin. Kosong. Dapat metriknya udah ya. Coba kita cari tepatnya, dan misalnya mau mengetahui inverse-nya langsung ya. Inverse A 3/5. Nah, dapat ya hasilnya 3/5 min 3/5. Cukup gampang ya, cepat. Cuman kita tidak tahu step-stepnya. Gimana dapat hasil 7/5, dapat ini. Nah, caranya, nah, kita lihat ini. Ini ada metriknya, di sini ada metrik identitasnya. Dengan merubah metrik yang sebelah kiri menjadi metrik identitas, sebelah kanan metrik identitas tadi menjadi sebuah metrik hasil inverse metriknya. Gimana menggunakan Maple? Kita mau tahu ini jalan-jalan step-step dari langkah-langkah ini ya, biar mendapatkan hasil ini. Nah, bisa kalian buka ini, klik tool, tutor, ke linear algebra, ke metric inverse. Nah, bisa kalian lihat, jika muncul tampilan seperti ini, berarti ini emang fungsi yang kita cari ya. Kita edit metriknya, itu tadi satu, nah, sebentar ya ini. Kita close. Ini bentuknya udah sesuai dengan cara langkah pertama untuk menggunakan baris elementer ya. Kita klik next step. Nah, coba kalian perhatikan ini kotak dialog yang di atas. Jika kita klik next step, nah di sini langkah pertamanya ditampilkan gitu, step-stepnya. Tapi sayang ini berbahasa Inggris ya, belum dirubah ke Indonesia. Ini bisa kalian lihat, ini sub 2 times row 1 row 2. Lihat next step. Nah, ini langkah keduanya, dapatlah hasilnya seperti ini. Ini tiap next step dia punya, kenapa bisa dapat
Ini dari mana? Dari ini ya. Nanti bisa kalian konversikan menjadi tanda misalnya B2 min 2 B1 itu. Nah, step ini gimana kalau alasan selanjutnya sampai misalnya all step. Nah, ini step-stepsnya bisa kalian lihat dengan hasil akhiran yang sama ya. 7/5, min 3/5, 2/5, 2/5, dan inilah menghitung impuls metrik menggunakan transformasi balas elementer. Mungkin untuk coba selanjutnya kita ke soal yang lebih rumit. Misalnya kita punya soal, nah, gimana kalau misalnya kita menghitung sebuah persamaan linear menggunakan Gauss-Jordan. Ini masuk metrik ya. Soal metrik kita dapat ini. Coba kita masukin. Kalau untuk Gauss-Jordan di Maple, dengan langkah-langkahnya bisa kalian klik tool, klik tutor. Kalau klik linear algebra ini Gauss-Jordan elimination. Ini kalian klik edit metrik. Kalian klik augmented. Nah, di sini karena kurang ya, jadi ini ada kalau soalnya itu ada kurang ini hanya 1 min 4 2 3 masukin 1 2 3 4 5 kita butuh 5 ya, kita butuh 5 terus kita barisnya kita butuh 4 1 min 4 2 3 ini kita masukin 1 min 4 2 ini 2 kita klik display dulu untuk lihatnya ini udah benar 2 1 3 min 1 2 1 3 min 1 dengan hasil 0 1 min 8 4 1 2 min 3 ini 4 1 2 min 3 akan baris keempatnya 3 3 min 4 min 2 2 kita cek lagi apakah sudah benar ya, contoh aja ini ya. Nah, bentuknya ini min 4 dengan variabel metriknya ini dalam bentuk metrik. Kita close. Nah, muncullah ini. Untuk
dapat hasil menghitung menggunakan Jordan ini, kita tinggal klik step. Nah, dapatlah hasil ini ya. Di langkah pertama dia menggunakan cara ini. Next step sampai baru dikalikan ditambah 4 kali. Lihat, dan setiap step dia menampilkan caranya ya. Cukup panjang sampai ini dapat. Di yang sebelah kiri menjadi metrik identitas. Dapatlah hasil 2, 1, min 1, dan 2. Nah, cukup sekian materi yang kita sampaikan pada video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua dan kita semakin mengerti materi ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.